Bayangin kalau Pulau Sumatera keluar dari Indonesia dan memutuskan untuk bergabung dengan Malaysia. Di Sumbar Sumut Aceh, gempar di dunia internasional, tapi terkesan biasa di bumi pertiwi. Kasih tahu sama berita yang lagi rame satu ini. Betul banget, tumbler ini gara-gara satu tumbler aja jadi heboh dunia jagat maya. Kini jadi trending topik setelah Saya juga heran kenapa sampai sekarang berita yang ada di TV dan di media sosial itu tidak ada satupun yang mengangkat berita dari sumut ini. Sementara itu, penduduk di wilayah Aceh, Pulau Sumatera, Indonesia terus bergelut dengan kejutan. mending bapak kalau itu tidak ditambahin, lihat saja dulu. Kalau itu tidak tambahkan mending Lemis Ogong dosa. Dan keluarkan kami Lemis Ogong di Kabupaten Nunukan. Kalau begitu cara kalian, keluarkan biar kami. Tak hanya itu, masyarakat di perbatasan Kaltara ini juga membawa atribut bendera Malaysia saat menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Garuda di dadaku, Malaysia di perutku, begitu indah dan bahkan dikibarkan bendera Malaysia di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang yang tidak ada apa-apanya dekat Indonesia tetapi viral di Malaysia tentang banjir melanda yang ada dekat Kepulauan Aceh para sahabat. Memang tidak heran kalau dulu memang mau bergabung ke Malaysia para sahabat. Bahkan ada kata-kata memang mau berontak macam itu karena tidak begitu diperdulikan oleh Republik Indonesia. Ini memang kenyataannya. Baru-baru ini para sahabat, bahwasanya banyak ketika viral sekarang ini yang banyak berdatangan untuk membantu Aceh. Bahkan Presiden Bapak Prabowo datang ke Aceh sekarang untuk memantau. Yang dulunya, yang 5 hari sebelumnya para sahabat, netizen warga itu ingin menyampaikan luasan hatinya macam mana susahnya untuk menghadapi bencana yang ada dekat sana para sahabat. Tetapi TV Malaysia langsung meliput tentang apa yang terjadi dekat sana bencana para sahabat. Sedangkan TV Indonesia malah sibuk membahas tumbler yang ketinggalan yang viral dekat kereta api itu para sahabat. Itu yang diviralkan para sahabat. Sedangkan bencana yang melanda semua TV-TV asing sudah meliput, Indonesia kok malah ngebahas tumbler. Para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita langsung ke videonya, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya, tengok sampai habis. Kita langsung ke videonya, let's go. Nah, buat yang sering scroll-scroll media sosial pasti tahu sama berita yang lagi rame Musibah satu banjir ini. di Sumatera. Betul banget, tumbler ini gara-gara satu tumbler aja Kalah jadi viral heboh dengan dunia jagat tumbler. maya. Kini jadi trending topik setelah ada pengguna KRL yang kehilangan tumblernya. Kok malah ngeliput tumbler? Botol air minum itu ya? Tumbler hilang saat disimpan di dalam cooler bag atau tas penahan dingin tertinggal di KRL. Bikin unggahan penumpang ini viral di media sosial. Tak hanya Sementara itu, penduduk di wilayah Aceh, Pulau Sumatera, Indonesia Yang dibawa itu TV Malaysia ya para sahabat, yang ngeliput apa yang berlaku dekat Indonesia, di Aceh. rakaman dan menjawat di lokasi mendapati arus deras air banjir melimpah masuk ke kediaman, menenggelamkan kawasan perkampungan selain memaksa ribuan penduduk berlindung di TV Malaysia yang malah menyibuk tentang Indonesia, TV kita gak ada. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ya kita Malah prihatin negara Malaysia. padi-padi warga tuh hanya semua hancur. Pokoknya kondisi kerugian warga sangat banyak dibandingkan dengan bencana-bencana yang sebelumnya, Pak. Malaysia negara pertama yang bantu Aceh pasca banjir besar. Dukungan internasional mulai mengalir pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Aceh.
Malaysia menjadi negara pertama yang mengirimkan bantuan kemanusiaan Negara pertama. berupa obat-obatan dan tim dokter guna memperkuat penanganan korban di daerah terdampak. Bantuan tiba di Bandara Aceh pada Sabtu 29 November sekitar pukul 20.00 WIB. Walaupun Malaysia banjir dan memerlukan bantuan, tapi masih membantu Aceh. Betapa tinggi Aceh di mata Malaysia. Oke, terima kasih untuk rakyat Malaysia yang telah membantu Aceh. Semoga bantuannya bermanfaat untuk yang membutuhkan ya. Semoga saya dari warga Indonesia berterima kasih untuk warga Malaysia yang telah membantu warga Aceh. Semoga doa aja yang terbaik ya. Semoga Aceh, Sumatera, Padang, semua yang dilanda banjir cepat pulih seperti biasa, dan yang terkena banjir semoga diberi ketabahan ya. Doanya yang terbaik aja lah untuk kakak. Terima kasih. Yang Bencana semenakutkan itu dibilang hanya mencekam di media sosial. Kami share di media sosial bukan untuk cari sensasi. Kenapa ratusan korban MD dan kerusakan mengerikan di Sumbar, Sumut, Aceh gempar di dunia internasional tapi terkesan biasa di bumi pertiwi? Kenapa bencana Sumatera tak jadi bencana nasional? Kenapa kayu yang tampak terpotong rapi disebut alami? Kenapa bencana semenakutkan itu dibilang hanya mencekam di media sosial dengan komentar dan ekspresi yang membuat kami makin terluka? Bapak Ibu yang terhormat, 1-2 titik mungkin terlihat pulih, tapi trauma dan suasana mencekam masih menyelimuti. Banyak daerah yang terisolir karena dampak bencana yang dialami, tanpa listrik, tanpa sinyal, dan tanpa makanan berhari-hari. Kami share di media sosial bukan untuk cari sensasi, tapi untuk memberitahu realita dampak dari tragedi yang rakyat alami akibat ulah proyek yang seolah tak tampak hingga kini. Bantuan Ini tak sudah kunjung hari kelima tiba. banjir bandang tanah longsor di kawasan dataran tinggi Gayo. Hingga hari kelima ini kami belum mendapatkan bantuan, dan sampai saat ini Belum mendapatkan akses bantuan. komunikasi ke wilayah dataran tinggi Gayo masih terputus. Bahkan jalur transportasi pun terputus, komunikasi pun terputus, dan tidak ada cara lain hanya menggunakan udara atau menggunakan helikopter. Kepada Raja Thailand, kepada Presiden Malaysia, kepada Presiden Singapura, kepada Raja Brunei, mohon dikirim bantuan helikopter ke wilayah dataran tinggi Gayo, karena sampai hari ini kami kondisi terisolir. Mohon di drop bantuan makanan dan sebagainya di kawasan tersebut. Buat teman-teman di TikTok yang ada di luar Sumatera, tolong up berita ini karena Sumut sudah darurat sekali. Saya juga heran kenapa sampai sekarang berita yang ada di TV dan di media sosial itu tidak ada satupun yang mengangkat berita dari Sumut ini. Sampai-sampai ada yang bilang ini beritanya hoax yang di luar Sumatera. Tolong, kami di sini sudah banyak yang kelaparan, bayi-bayi banyak yang meninggal, apalagi lansia. Kemarin Najwa Shihab sudah turun ke wilayah Sintang di Rangkat sini, tapi kami lihat masih beliau saja. Mohon pemerintah pusat perhatikan Sumut karena kami di sini sudah sangat darurat. 7 hari bertahan tanpa bantuan apapun dari kalian. Barang-barang semua melambung tinggi, harganya 10 kali lipat. Banyak penjarahan terjadi di sini. Tolong untuk teman-teman yang di luar Sumatera, di Pulau Jawa, up berita ini banyak-banyak. Mending Bapak kalau itu bisa ditambahin, lihat saya dulu. Kalau itu kita tambahkan mending Lemis Ogong dosa. Dan keluarkan kami Lemis Ogong di Kabupaten Nunukan. Kalau begitu cara kalian, keluarkan biar kami masuk di Malaysia sana atau di, karena tidak ada pertimbangan pemerintah kabupaten untuk kami. Keluarkan biar kami jadi penduduk, atau dekat juga kami di Malinau dan Malaysia. Jadi mending kami masuk di sana saja. Karena sudah 20 tahun juga Nunukan ini berdiri, belum ada tersentuh jalan. Jadi intinya begitu, saya ketemu sama anggaran ini di Banggar nanti. Kalau itu ditetapkan, ya mau tidak mau, kalau bukan saya bakar nanti gedung, dan ada yang saya pukul nanti.
Berarti tidak betul, Suden. Bayangin kalau Pulau Sumatera keluar dari Indonesia dan memutuskan untuk bergabung dengan Malaysia. Provinsi-provinsi kaya seperti Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bisa langsung mengangkat Malaysia jadi kekuatan ekonomi baru Asia Tenggara. Indonesia bisa kehilangan jalur dagang strategis, kekuatan militer di barat, dan potensi sumber daya alam dalam skala besar. Semua dibahas lengkap dalam serial What If? Pulau Sumatera keluar dari Indonesia dan gabung Malaysia. Tonton sekarang di YouTube channel Battlefield Classroom. Link ada di bio. Jangan sampai ketinggalan. Surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Presiden RI Haji Prabowo Subianto di tempat. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Valencia, siswa SD Negeri 005 Krayan Timur. Krayan, Nunukan ya. Siswi Sekolah Dasar Negeri Krayan, Kabupaten Nunukan. Bersama ini ada hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak untuk mempercepatkan pembangunan akses jalan nasional. Sudah 79 tahun sampai sekarang akses jalan kami belum dibangun. Sehingga akses kesehatan dan ke sekolah kami pun masih sangatlah susah, hanya beraspal tanah merah dan lumpur. Dan kami juga ingin menyampaikan keadaan sekolah kami seperti yang terlihat jelas di belakang kami. Kondisi bangunan yang hanya terdapat 3 ruang kelas yang di dalamnya sudah banyak kerusakan dan 3 kelas lainnya di dalam pondok belajar sederhana yang dibangun oleh guru-guru kami yang peduli akan masa depan kami, dan kami sangat bersyukur karena ada tempat untuk kami belajar walaupun sesederhana ini. Mungkin jika di kota-kota ruangan tempat kami belajar ini terlihat seperti kandang hewan, tapi seperti inilah kondisi kami. Maka dengan ini kami memohon kepada Bapak kami tercinta Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan sekolah kami dapat direnovasi dan ditambah ruangan kelas yang layak untuk kami belajar seperti teman-teman kami di kota-kota di Indonesia, karena kami juga merupakan bagian dari negara tercinta ini. Kami juga ingin menikmati fasilitas yang layak berguna bagi bangsa dan negara ini dapat tercapai. Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Presiden Rakyat Indonesia yang kami cintai. Semoga Bapak Presiden dapat mendengarkan dan memenuhi permohonan kami sampaikan. Sekian, salam dari kami siswa-siswi pedalaman Krayan Kabupaten Nunukan yang perbatasan langsung Indonesia Malaysia yang memiliki cita-cita setinggi langit. Bertanda Valencia. Masyarakat di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara melakukan aksi demonstrasi di kantor Camat Krayan Selatan, Kamis, 27 Februari 2025, siang. Puluhan aksi massa perbatasan RI Malaysia yang mengenakan pakaian adat Dayak itu, datang membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat. Satu di antara 6 tuntutan aksi massa adalah meminta kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menetapkan Krayan Raya sebagai DOB atau daerah otonom baru. Rasa kecewa masyarakat Krayan kepada pemerintah pusat yang disampaikan aksi massa tampak dari berbagai macam kalimat pada spanduk. Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Terima kasih Malaysia, bunyi tulisan di spanduk yang dibentangkan masyarakat Krayan. DOB Krayan atau pindah Malaysia, bunyi tulisan protes masyarakat. Tak hanya itu, masyarakat di perbatasan Kaltara ini juga membawa atribut bendera Malaysia saat menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Usia Indonesia sudah masuk 80 tahun, tapi sampai saat ini masyarakat adat di wilayah perbatasan belum merasakan kemerdekaan seutuhnya. Ungkap Koordinator Lapangan Aksi, Dona Sepianto kepada tribunkaltara.com. Menurutnya, infrastruktur jalan di Krayan masih sangat tidak layak.
Ditambah kebutuhan pokok masyarakat di Krayan sampai hari ini masih bergantung pada negara tetangga yaitu Malaysia. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya dekat Indonesia sekarang ini medianya malah meliput tentang Tumblr para sahabat, tidak memviralkan yang sama dengan media-media asing termasuk Malaysia. Media internasional, media-media asing sudah meliput begitu gawat darurat yang ada dekat Indonesia. Malah TV internasional kerajaan Indonesia malah ngebahas tentang Tumblr yang ketinggalan dekat stasiun kereta api yang merupakan viral karena dikomplain oleh para sahabat, oleh penumpang tersebut hanya Tumblr macam itu. Tetapi malah tidak ngebahas tentang apa yang terjadi, apa yang berlaku dekat Indonesia, dekat Aceh para sahabat. Pantas saja para sahabat apabila dekat Kalimantan Nunukan itu banyak orang juga yang bupatinya sampai kalau memang tidak bisa mensejahterakan ini Kalimantan Nunukan ini, serahkan sajalah ke kita ini ke Malaysia macam itu para sahabat. Jadi banyak dari mahasiswa juga yang mengirimkan surat kepada Bapak Presiden macam itu, kurangnya kepedulian kepada masyarakat di Indonesia ini para sahabat. Akhirnya masyarakat itu banyak yang merasa kecewa. Ini bukti ketika ada bencana alam di banjir itu para sahabat, bahwasanya negara pertama Malaysia yang memberikan bantuan obat-obatan dari dari juga bahan-bahan dari bahan-bahan untuk bisa dimakan macam itu para sahabat, dan termasuk obat-obatan. Malaysia yang pertama datang ke sana untuk mengirimkan bantuan para sahabat. Indonesia malah ngebahas-bahas yang memviralkan benda-benda yang tak guna macam itu para sahabat. Dengan Malaysia banyak kali aku menengok di TV Malaysia ini, di Astro TV ini para sahabat, membahas tentang Aceh ini, tentang banjir sudah meluap macam itu. Di Indonesia kok nggak ada. Baru-baru ini adalah tengok para sahabat. Bahkan Bapak Prabowo sekarang sudah meninjau karena sudah viral macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.